Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma asma' qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang mulia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, hadirnya kita di siang hari ini di rumah Allah yang sangat kita cintai ini. Semuanya atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih teguhkan hati kita dalam keimanan. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah menjaga nilai iman dan takwa kepada Allah taala. Sebuah nikmat yang paling berharga dari harta dan kekayaan kita adalah nikmat iman. Kemudian kita berselawat kepada sang nabi idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah Allah memberi kita hidayah, maka kita berharap mudah-mudahan hidayah itu tetap kekal abadi sampai akhir hayat nantinya, dan kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Rabiul Awal, di mana ketika datang bulan Rabiul Awal mengingatkan kita kembali dengan peristiwa yang sangat bersejarah, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran Nabi itu adalah nikmat dan rahmat bagi kita, khususnya umat Islam. Kenapa tidak? Bahwa kita tahu sebelum Rasulullah lahir, sebelum Islam itu datang, di mana masa yang dinamakan dengan masa jahiliyah, sebuah kehidupan yang sangat bejat sekali di masa itu. Di masa jahiliyah tidak ada hak ataupun hukum yang bisa melindungi hak azazi manusia, di mana kehidupan bagaikan di tengah hutan belantara. Hak azazi tidak terlindungi, kasih sayang tidak diterapkan, sebagaimana contoh kecil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar dalam surat An-Nahl ayat 58. Di sini Allah sedikit memberikan gambaran bagaimana peristiwa atau kejadian atau kehidupan di masa-masa jahiliyah. Salah satu yang sering kita dengar bahwa di masa jahiliyah itu membunuh anak itu dianggap hal yang biasa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka mendengar berita bahwa lahirnya anak perempuan mereka, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, maka wajah mereka berubah menjadi hitam pekat. Kenapa wajah mereka berubah menjadi hitam? Karena wahuwa kadhim, mereka itu sangat marah. Apabila lahir anak perempuan, itu adalah sebuah kehinaan bagi mereka. Aib yang paling besar itu apabila mendapatkan anak perempuan. Maka ketika mereka mendapatkan anak perempuan, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, mereka itu menahan malu di tengah orang banyak. Mereka menyembunyikan dirinya di tengah kaumnya. Ibaratnya seorang bapak tak sanggup keluar rumah, saking malunya karena di rumah mereka ada anak perempuan. Maka saat itu hanya dua pilihan. Apa pilihan yang harus mereka terima? Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah mereka bertahan dengan aib ini? Mereka tak keluar rumah karena menahan malu, di rumah ada anak perempuan. Am yadussuhu fit turab, atau mereka akan mengubur anak itu ke dalam tanah. Mereka timbun anaknya hidup-hidup. Na'udzubillah min zalik. Maka hal yang demikian, kata Allah, ala sa'a ma yahkumun, betapa buruknya ketetapan dan hukum yang mereka perbuat. Ini lebih kurang 500 tahun lamanya, di mana membunuh anak itu hal yang biasa. Bagi mereka yang punya anak perempuan, itu adalah aib. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. Ada juga yang membunuh anak laki-laki. Wa yaqtuluna auladahum bil imlaq. Mereka membunuh anak-anak mereka karena mereka takut miskin. Apabila biaya keluarga semakin membengkak, dari 5 orang anak yang dia miliki, maka mereka akan membunuh satu persatu karena mereka takut akan jatuh miskin dengan anak yang mereka miliki. Betapa bejatnya di masa jahiliyah. Ditambah lagi sistem pernikahan. Ada berbagai sistem pernikahan di masa jahiliyah. Ada pernikahan, istilahnya pernikahan sistem wiladah. Inilah pernikahan yang dibenarkan. Meminang seorang perempuan, kemudian dikasih mahar, kemudian perempuan itu dinikahi. Ada sistem pernikahan poliandri, di mana satu orang perempuan boleh menikahi 9 orang laki-laki. Atau juga sistem pernikahan poligami, di mana satu orang laki-laki boleh menikah lebih 10 orang perempuan. Bahkan mereka ada yang menikahi lebih dari 30 orang perempuan. Ada istilah pernikahan sistem istibdad. Apa itu istibdad? Seorang suami menyuruh istrinya bergaul, berhubungan badan dengan laki-laki lain untuk memperbaiki keturunan mereka. Maka dia tidak boleh menyentuh istrinya sampai istrinya itu dinyatakan hamil. Maka ini adalah sistem keluarga di masa-masa jahiliyah. Maka pada tahun 571 lahirlah seorang nabi pembawa perubahan. Seorang nabi pembawa pembaharuan, pelita yang hidup di tengah kegelapan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita menyikapi dengan lahirnya nabi ini? Maka kita umat Islam menganggap lahirnya nabi adalah sebuah nikmat dan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat dan rahmat dari Allah patut kita syukuri. Bergembira atas nikmat Allah itu boleh-boleh saja. Dalam surat Yunus ayat 58 kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Kul
bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakanlah hai Muhammad, dengan nikmat karunia dari Allah, dengan rahmat dari Allah, maka bergembiralah kalian. Maka kita tuangkan kegembiraan kita dalam berbagai bentuk. Ada melaksanakan tabligh akbar, mengkaji sirah nabawi, mengenal lagi siapa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melakukan peringatan Maulid Nabi, itu adalah bentuk kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda syukur kita bahwa kita mendapatkan hidayah. Allah berikan kita hidayah untuk mencintai Nabi. Walaupun kita tidak pernah melihat wajah beliau, walaupun kita tidak sekampung dengan Nabi, walaupun kita belum pernah melihat mukjizat dengan mata kepala kita, namun Allah berikan rasa cinta itu dalam hati kita. Lain halnya ada salah seorang paman Rasulullah, satu nasab dengan Nabi, melihat Nabi setiap hari, sekampung dengan beliau, bahkan dia melihat mukjizat Nabi itu langsung dengan mata kepalanya. Tapi sayang sedikit, sampai mati dia tidak mendapatkan hidayah. Sampai mati dia tidak mendapatkan hidayah, dia tidak mendapatkan Islam. Alangkah ruginya mereka. Maka itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang mungkin tidak suka dengan perayaan-perayaan Maulid Nabi, alangkah baiknya kita jaga kebersamaan. Jangan kita saling mencaci, saling menghina. Bahwa sesungguhnya orang yang saling mencaci saudaranya, menghina saudaranya, dengan alasan menuduh saudaranya ingkar sunnah, mencaci maki itu juga bukan sunnah daripada Nabi. Mencaci maki dan menghina saudaranya, bahkan ada yang menuduh saudaranya sebagai pembuat bid'ah dan kafir. Tuduhan-tuduhan itu juga bukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita di dunia karena Allah. Allah satukan hati kita dalam kebaikan, sehingga Allah satukan kita dan kumpulkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyina wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.